Pagi sudah hadir, Tuhan memberkati. Bahagia pagi ini sudah bangun, bisa beraktivitas, masih punya kegiatan, sehat. Itu semua karena Tuhan. Kita tanpa sengaja, tanpa kekuatan sendiri, sudah masuk ke 20 hari di 2023. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita mau bersekutu. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta J.K. Mailoor, dan untuk pemusik dan penyanyi dari Om Ronald. Saya serahkan kepada Om Ronald untuk doa pembukaan juga. Silakan Om Ronald. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu pada siang hari ini. Kami bersama untuk datang beribadah di Persekutuan Doa Raja Wali di Zoom ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati ibadah kami ini, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Bapak Pendeta J.K. Mailoor, berkati sehingga firman itu benar-benar bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Banyaklah yang Kau buat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami mau bersyukur ya Aba ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Glory, haleluya. Kita percaya segala kehidupan yang kita alami, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Engkau selalu Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua, apapun yang terjadi. Kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada lagu yang kita akan nyanyikan. Kita percaya kita tidak tahu hari esok apapun yang terjadi, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam napas kehidupan kita. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri
seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan buat hambanya Bapak Pendeta Jeki Mailoor. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu yang senantiasa menyertai di dalam setiap hidup kami. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya memberkati Tuhan. Kini kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, biarlah Roh Kudus bermanifestasi, berperkara dan beracara sepanjang pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua boleh mendapatkan pewahyuan, pemahaman yang segar untuk tentang mengetahui Engkau dengan lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Ya, sesuai dengan salam. Senang sekali bisa kembali berjumpa. Semua sehat, sejahtera, amin. Luar biasa ya. Kita percaya 2023 juga merupakan tahun berkat buat kita anak-anak Tuhan, amin. Ya, bagaimana tidak, dulu doa kita waktu dari 2020 ke 2021, apa isi doa kita? Ya, dari 2021 ke 2022, apa isi doa kita? Ya, terus sekarang boleh ngaca, masih ada gitu. Haleluya. Ya, ada badai yang begitu besar yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita duga menerpa seluruh dunia, bukan cuma negeri kita, bukan cuma kota kita, bukan cuma lingkungan kita, tapi seluruh dunia terhantam dengan setiap permasalahan itu. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan membantu kita untuk melewati masa-masa krisis itu, dan kita ada sebagaimana kita ada, itu merupakan anugerah dan kasih setia Tuhan. Kalau tahun-tahun lalu Dia tolong kita, yakin dan percaya Tuhan masih sama. Amin. Masih sama enggak Tuhannya? Masih sama. Selama Anda mempercayai bahwa Yesus Tuhan, maka kuasa kasih-Nya, segala berkat-Nya, perlindungan, pemeliharaan, kesembuhan, kesehatan, terlebih lagi ini yang paling penting, kehidupan kekal, itu tetap pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Amin. So, bilang sama sebelahnya, aduh jauh sih ya, nggak ketemu sih sebelah-sebelah. Bilang sama sebelahnya atau semua kita dalam hati kita bilang, tenang, badai sebesar apapun, Yesus aja tidur di dalam perahu. Amin. Badai boleh datang, tetapi ada Tuhan di dalam kita, keteduhan dan ketenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita, karena masa depan bukan angan-angan, masa depan bukan moga-moga, masa depan adalah masa depan yang pasti bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 28. Di situ dikatakan, maka perempuan itu, ya, Yohanes 4 ayat 28 dan ayat 29.
Ya. Oke. Ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Haleluya. Amin. Ya, pada zaman itu mereka belum mengenal bahwa sesungguhnya memang Yesus Kristus adalah Mesias Juru Selamat. Tetapi kita belajar dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Yang tercatat di dalam Alkitab tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Sesuatu yang tidak lazim boleh terjadi karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena buat orang Yahudi itu haram, tabu hukumnya. Boleh berjumpa, berkomunikasi dengan orang Samaria. Tetapi Yesus melewati batas itu. Di dalam Tuhan tiada batasan. Karena kuasanya itu ingin menjangkau, menjamah semua manusia. Dia tidak melihat latar belakang sosial, budaya, ekonomi, agama kita. Tetapi dia menembus batas itu, tujuannya nggak ada lagi lain. Agar setiap kita boleh memperoleh anugerah serta diselamatkan. Dan dia datang kepada perempuan yang memang berdosa. Perempuan Samaria adalah gambaran diri saya. Perempuan Samaria adalah gambaran gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan mempelai wanita, Yesus itu mempelai prianya. Nah, wanita Samaria ini, dia adalah perempuan yang berulang kali gagal dalam berkeluarga dan berumah tangga. Sebab ada 5 suami yang pernah dia lewati, luar biasa. Kalau begitu dia cantiknya luar biasa, angel kalah. Amin. Bisa bayangin ya, perempuan 5 kali gonta-ganti suami. Pasti cantiknya sangat amat luar biasa. Amin. Dan terlebih lagi setelah 5 kali gagal, dia masih juga hidup dengan laki-laki dan laki-laki masih ada juga lagi yang mau. Tetapi laki-laki yang terakhir yang ke-6 itu bukan suaminya. Dan hal itu Yesus tahu. Dan apa yang Yesus tahu tentu mungkin perempuan itu tidak ingin diketahui oleh orang asing. Tetapi Yesus adalah Tuhan, dia maha tahu akan segala situasi, kondisi, keberadaan kita. Sehingga dengan statusnya wanita Samaria itu tentu dia agak sedikit tersingkirkan. Baik di kota, baik di komunitas, mungkin baik di keluarganya. Tetapi di tengah situasi, kondisi, keadaan seperti itu, tetap dia masih mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Apa kebutuhan untuk bisa mempertahankan hidup pada waktu itu? Yaitu adalah air. Air merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kita semua. Termasuk buat wanita Samaria ini yang tinggal di Israel. Waduh, kalau musim panas, itu panas banget. Bisa sampai hampir 50 derajat jika memang itu ada di daerah Qumran, daerah Laut Mati. Jadi Laut Mati itu tidak terpengaruh musim, sekalipun di Hermon musim salju, itu Laut Mati tetap hangat. Jadi itulah ke Israel, luar biasa. Musim dingin kita bisa dapat salju, tapi bisa juga dapat laut air mati. Berdoa untuk Angel tahun depan berangkat. Amin. Yang mau juga amin. Ya. Cari yang semurah mungkin tetapi fasilitas sebaik mungkin. Mana mungkin? Mungkin aja buat Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saja buat Tuhan. Jadi ya nabung-nabung dulu dari sekarang sampai paling tidak Februari tahun depan. Jadi salju masih ada. Dan Laut Matinya juga masih ada. Mampir juga ke Dubai buat foto-foto aja. Ya, yang nabung-nabung, yang terima mujizat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, antara 2.000, 2.300, 2.500. Ya, kecil lah buat Tuhan. Amin. Saya melayani Tuhan hampir tiap tahun berangkat ke Israel. Duitnya dari mana ya? Dari Tuhan. Tapi caranya gimana ya? Kerja, ngurusin keberangkatan itu dengan sikap hati yang jujur.
Jangan serakah dan jangan cari keuntungan dari keberangkatan. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya pemahaman, ngerti ngurus berangkat sendiri. Jadi ya harga-harga dasar aja yang dikasih. Yang penting jemaat dan umat Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan, bisa lihat di mana Tuhan pernah datang dalam wujud manusia ke tanah itu. Terus Pak Jeki nggak dapat berkat, siapa bilang? Berkat saya mah banyak, udah puas sama Tuhan. Amin. Nah, air merupakan kebutuhan yang khusus pada waktu itu. Tetapi lihat, dia tahu orang biasa ambil air itu, daerah itu biasanya pagi-pagi hari. Jika tidak pagi, maka sore hari. Nah, pagi dan sore hari waktu prime time buat semua warga datang ambil air ke sumur Yakub itu. Nah, dia menghindari kerumunan dan keramaian itu. Kenapa? Karena dosa dan situasi kondisi keadaannya mengintimidasi dia, terlebih lagi orang-orang yang di sekeliling bahkan di kampung, di kota itu, di tempat dia tinggal, selalu mempunyai pandangan yang negatif terhadap perempuan itu. Bahkan gak sedikit yang ngegosip dan ngebully perempuan itu. Ya memang kita nggak bisa salahin sih reaksi respon dari luar diri kita. Karena semua reaksi respon yang dari luar pasti yang dia lihat adalah diri kita itu sendiri. Kalau sesuatu yang nggak benar dalam hidup kita, terus orang responnya nggak benar, yaitu wajar-wajar, normal. Haleluya. Amin. Tapi kalau orang benar direspon tidak benar, itu tidak normal. Berarti yang benar, yang normal, yang respon nggak benar, yang nggak normal. Kan gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jika hidup kita benar, orang mempunyai respon yang nggak benar buat kita, jangan ikut-ikut jadi nggak benar. Karena kita sebagai orang benar ya pasti benar. Yang respon tidak benar tentang kebenaran kita, merekalah sesungguhnya orang yang tidak benar. Amin. Nah, perempuan itu menghindari kondisi itu karena dia tahu dirinya siapa, dia ngerti kelemahannya. Maka dia datang siang hari, jam 12 siang, sedang terik-teriknya, panas-panasnya. Dan begitu dia datang ke sumur itu, ternyata ada seorang pria muda, 30-an, gondrong, ganteng, tampan, berjubah ungu. Haleluya. Amin. Ingat ya, siang-siang ya, Yesus sendiri karena para murid itu sedang pergi cari makanan. Ya, sendiri ketemu perempuan cantik, aman. Buat orang suci segala sesuatunya suci. Amin. Buat orang yang gak suci, ya segala sesuatu juga jadi gak suci. Heran kadang-kadang. Anak Tuhan ketemu perempuan siang-siang, gak boleh. Gimana sih? Kalau hati kita benar, hati kita suci, kita punya hati Tuhan, maka lihat, yang kita lihat juga semuanya juga menjadi suci dan kudus. Haleluya. Hal itu ya terjadi. Nah, maka di tengah situasi kondisi seperti itu, maka terjadilah dialog antara perempuan itu dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan perempuan yang menutup diri, dia mendapatkan pembicaraan yang dibuka oleh Tuhan, oleh Yesus itu sendiri. Dia terperanjat dan sungguh sangat amat kaget. Engkau berkomunikasi dengan aku, bukan ke orang Yahudi nggak mau berkomunikasi dengan aku. Bukan cuma dengan aku katanya, dengan orang Samaria. Dari orang Samarianya dia lagi. Udah paling dasar, udah paling bawah, saudara. Tetapi Yesus langsung straight to the point. Ayat 7 di situ dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Wow. Sesuatu yang luar biasa. Buat saya ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena bagaimana tidak? Perempuan ini sedang mengharapkan sesuatu dari luar dirinya untuk dia boleh mendapatkan pertolongan dan bantuan. Dan dia berjumpa dengan Yesus, bukan Yesus tanya sama dia, apa yang aku bisa perbuat untuk kamu? Kan Yesus bukan nggak tahu. Yesus tahu masalahnya.
Tapi dia tidak tanya kepada perempuan itu, apa yang aku harus perbuat buat kamu. Tetapi sebaliknya, Yesus berkata, beri aku minum. Konsep kita juga harus berbalik ya. Jangan selalu meminta kepada Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan beri aku minum, artinya beri aku air itu. Dan air merupakan prioritas utama bagi perempuan itu untuk datang ke situ. Sedangkan Yesus meminta prioritas itu untuk diberikan kepadanya. Dan perempuan itu sekedar ingin sedikit mempunyai pemahaman apa maksudnya, dia katakan, oh kamu minta air sama saya karena kamu nggak punya timba sih ya untuk ambil air, aku punya timba nih untuk ambil air itu. Tapi Yesus berkata, jika engkau minum air dari sumur itu, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, maka engkau pasti akan minta kepadanya air kehidupan. Dan air kehidupan itu akan membuat kamu tidak akan lagi mengalami kehausan, saudara. Hal ini hendaklah juga menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Apa prioritas utama kita di dalam dunia ini? Nah, prioritas utama di dalam dunia, dalam hidup kita, Tuhan minta agar kita meletakkan prioritas utama kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hati-hati dengan kesibukan, hati-hati dengan cita-cita, hati-hati dengan ambisi yang ada. Segala sesuatu yang kita inginkan di dalam dunia ini sah-sah dan boleh-boleh saja. Dan memang itu merupakan kebutuhan dasar bagi setiap kita umat manusia yang masih hidup di dalam dunia. Tetapi Tuhan mengingatkan saya agar tidak selalu melulu hanya terfokus kepada itu. Tetapi Tuhan minta kepada kita, berikanlah prioritas kita sepenuhnya yang utama dan terutama kepada Dia. Karena pada waktu kita menyerahkan prioritas kita sepenuhnya kepada Dia, maka lihat, Dia pasti akan hadir mengisi setiap kehidupan kita. Kita tahu Allah itu adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia sudah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya, Dia menganugerahkan Yesus kepada setiap kita. Firman menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia mati untuk menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dosa kita. Nah, apa yang Dia kerjakan dari sejak 2000 tahun lalu itu sesungguhnya diperuntukkan untuk kita. Dan untuk boleh menerima kasih itu yang diperlukan nggak ada lagi lain, yaitu percaya. Percaya terlalu gampang untuk kita bisa sebut. Percaya terlalu mudah orang memprediksi kita sebagai orang percaya. Tetapi percaya yang seperti apa? Kita percaya dengan perkataan kita sendiri, kita percaya dengan perkataan manusia, kita percaya dengan standar yang ada di dalam dunia. Harusnya kita sebagai orang percaya harus melebihi itu. Kita percaya, kata percaya artinya mempercayai setiap perkataan Tuhan melebihi setiap perkataan yang lain. Amin. Maka kasih-Nya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kehidupan kekal itu pasti ada di dalam Yesus. Dan buat di dalam Yesus kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Surga udah pasti. Wong Dia pemilik surga kok, Dia sang firman, Dia Tuhan itu sendiri menjadi manusia, menjadi daging sama dengan kita, agar lihat pada waktu Dia menjadikan kita segambar serupa sujud dengan Dia untuk dikembalikannya, karena wujud Dia kan rusak dalam hidup kita karena dosa. Maka untuk menebus dosa nggak ada lagi lain, Dia harus menjadi manusia. Dan kita harus percaya kepada Dia. Dan sekarang Dia sudah mengerjakan segala sesuatunya. Perempuan Samaria waktu itu, Yesus belum mati di atas kayu salib. Perempuan Samaria waktu itu, dia belum punya Alkitab.
perempuan Samaria waktu itu, Roh Kudus belum dicurahkan seperti pada burung Raja Wali, yaitu Raja Wali persekutuan doa. Tetapi kita sekarang, Tuhan sudah mati buat kita, menebus kita. Dia curahkan Roh Kudus kepada kita. Dan firman sekarang sudah dicatat dan dibukukan menjadi satu kitab, yaitu Alkitab. Harusnya itu lebih memudahkan kita untuk selalu bisa mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apa sih hidup kekal itu? Hidup kekal bukan berbicara tentang nanti setelah kita meninggal masuk surga. Itu sih udah pasti. Tetapi hidup kekal harus ditentukan dari saat sekarang ini kita hidup. Apa hidup kekal buat kita yang nanti akan menerima kerajaan surga? Yohanes 17 ayat 3 berkata begini. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini. Inilah hidup yang kekal itu. Wah. Luar biasa ya firman kita. Yaitu bahwa saudara dan saya mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wah. Ternyata hidup kekal bukan cuma sekedar janji untuk waktu yang akan datang. Ternyata hidup kekal kita adalah hari ini kita mengenal bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Karena banyak ilah dan banyak Allah yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang menyembah yang mereka jadikan Allah dan Tuhan. Tapi apakah mereka menyembah kepada Allah dan Tuhan yang benar? Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita mengenal Tuhan yang benar karena Dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wah, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Artinya apa? Hidup kekal bukan cuma berbicara nanti. Hidup kekal berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Buat saya itu sesuatu yang wah, harta yang luar biasa. Ya tak? Anda punya hubungan dengan bos, pasti di mana dia ada, dia mau Anda hadir. Anda punya hubungan dengan bos, di mana dia punya pekerjaan, pasti dia percayakan kepada Anda. Anda punya hubungan dengan bos, gaji rata-rata lewat tuh di atas. Haleluya. Umanamin. Apalagi Anda punya hubungan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wah. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka lihat. Namanya saja punya hubungan. Surga udah pasti. Dan surga yang sudah pasti itu bisa mendarat selama kita hidup di dalam dunia. Wah. Selanjutnya dia mau kita juga harus meningkat. Karena dikatakan kepada perempuan itu, jika engkau minum air ini, engkau pasti haus lagi. Tapi jika kau minum air kehidupan yang datang daripadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya apa? Ada kepuasan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah sekarang Tuhan minta sama kita. Bukan cuma sekedar membangun hubungan. Dia mau kita mempunyai hubungannya, yaitu hubungan yang intim. Hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 di situ dikatakan demikian. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Wow, haleluya. Amin.
Dari hubungan meningkat kepada keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita kenal deh akan isi hati Tuhan. Kita bukan cuma sekedar mencari sesuatu apa yang Tuhan ingin, apa yang kita ingin Tuhan kerjakan buat kita. Tapi keintiman itu berubah. Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan. Wah. Bersyukur deh ya, dengan semakin rambut ubanan nih, semakin ngerti gitu kemarinya. Amin. Semakin tambah usia kita harusnya semakin tambah hikmat pemahaman pengenalan kita akan Tuhan. Keintiman berbicara tentang apa yang ingin Tuhan aku kerjakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hubungan itu kan keintiman seperti hubungan antara suami istri. Suami istri itu gambaran hubungan antara Tuhan dengan gerejanya loh. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang telah Tuhan dapatkan, yang telah diselamatkan, yang telah satu dengan Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan. Itu hubungannya seperti hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan. Nah, hubungan laki-laki dan perempuan itu melewati batas hubungan hukum Taurat. Apa hukum Taurat ajarkan? Hukum Taurat ajarkan Farisi bertanya kepada Yesus dan ahli Taurat. Apa yang harus kami lakukan sih untuk kami boleh memperoleh hidup yang kekal? Yesus cuma membalikkan kepada mereka. Apa sih isi hukum Taurat yang kalian pelajari, konklusinya? Dan mereka bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu konklusi daripada hukum Taurat. Dan Yesus bilang, betul katamu, kerjakan itu. Terus dia tanya, bagaimana caranya mengasihi manusia? Sebagaimana mengasihi diri sendiri. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu dia melihat ada orang dirampok, dipukuli, akhirnya diletakkan di pinggir jalan sekarat. Ada imam yang mau ke bait suci. Tetapi lihat, dia mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri. Dia tolong nggak orang yang sedang menderita? Enggak tuh, lewat aja. Setelah dia lewat lagi. Orang Lewi ingin memuji, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Dia mengasihi dirinya dan mengasihi Tuhan. Dia tolong nggak orang itu? Ya enggak. Tapi begitu lewat orang Samaria yang tidak mau pergi ke bait Tuhan, sedang lewat, dilihat orang itu, apa yang terjadi? Dia memberikan pertolongan, dia angkat ke keledainya, dan dia bawa ke penginapan, dan dia biayai perawatan pengobatannya. Itulah mengasihi sesamamu manusia. Karena itu juga pertanyaan buat perempuan Samaria kepada Tuhan, sesuai dengan satu perikop, nanti saudara bisa baca lagi di rumah. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung-gunung. Kamu menyembah di bait suci di Yerusalem. Terus wanita itu bilang, gue nyembah kemana? Ngambil air aja gue susah. Amin. Baru Yesus bilang, hei, akan tiba masanya. Orang bukan menyembah di gunung-gunung atau di bait Allah. Orang harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan adalah roh. Amin. Waduh, berikan tepuk tangan buat pernyataan Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu mempermudah kita untuk datang kepada Dia. Agama, dosa, manusia, Farisi, ahli Taurat, orang-orang pinter, seringkali justru mempersulit untuk kita bisa datang kepada Tuhan, agar bisa datang ke Dia dan bawa setoran. Kan gitu. Halo. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dan setelah itu baru kita mengerti. Ternyata kita nggak akan pernah mungkin bisa mengasihi Tuhan dan sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nggak bisa. Saya contohnya bersuami lagi.
Saya suami beristri. Bisa nggak saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri? Nggak bisa. Edukasi buat Angel juga. Nggak bisa. Kalau saya mengasihi istri sesuai saya mengasihi diri saya sendiri, udah lama bubar. Kenapa? Banyak nggak cocoknya. Batak ketemu Manado, ribet saudara. Betul? Dari budaya, ekonomi, masa lalu, latar belakang, selera makan, selera bahasa, volume, tonase suara berbeda. Gampang, nggak bisa. Saya adalah orangnya yang terlalu free, ya isi kami, isi go, ya gampang lah, yang datang ya pergi, atau ya berbagi, ya mudah-mudah aja lah, nggak usah pusing, ya kan. Isi saya sedikit ribet, sedikit bulanan, bla bla bla, pokoknya nggak ada yang nyambung. Belum lagi tabiat, karakter, nggak nyambung. Tapi apakah saya bisa mengasihi dia sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri? Nggak bisa. Saya perlu dia memperhatikan saya. Saya perlu dia harus turut dengan saya. Saya mau apa yang saya ngomong dia harus lakukan. Saya mau dia harus mencintai saya. Nggak bisa. Maka bersyukur, terima kasih. Sekarang ada perintah yang baru. Yohanes 13 ayat 34. Coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 34. Ya. Aku katanya, tuh, ya, aku memberi perintah baru. Artinya dia memperbaharui perintah 10 hukum Taurat. Kasih Tuhan dan sama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri, gak bakal bisa. Apa perintah barunya? Yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wah. Berarti kasih Yesus indah dalam hidupku. Wah. Ini yang Tuhan mau. Agar kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhanlah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi sesama kita bukan berdasarkan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, apalagi yang udah berdosa, tapi kita mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan mengasihi diri kita. Wow. Nah, kasih itu tuh melewati batas pola pikir hal-hal yang lazim. Kasih itu tuh yang sanggup mampu mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Kasih itu tuh yang sanggup mampu mempertahankan hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kasih itu tuh yang membuat kita ingin menjangkau banyak orang agar orang juga boleh memperoleh anugerah serta diselamatkan. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu tiada lagi lain. Alkitab mencatatnya. Diperlukan iman untuk bisa percaya kepada setiap apa yang Tuhan katakan. Nah, iman itu bukan lagi iman kita sebagai manusia. Tetapi iman itu adalah iman karena kita mendengarkan firman. Iman itu adalah iman anak Allah itu sendiri. Berarti saat sekarang ini kita hidup bukan lagi dengan iman kita sebagai manusia. Tetapi ada iman Yesus di dalam setiap hidup kita. Nah, dengan iman Yesus itu kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan benar. Kita menjalani kehidupan kekristenan kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Yakin dan percaya. Kualitas pekerjaan orang benar pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang mengerjakannya. Kita hanya menjadi fasilitas. Kita hanya menjadi sarana di mana ada kuasa Tuhan, yaitu kebenarannya dengan kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam setiap hidup kita. Maka apa yang kita kerjakan dijadikannya berhasil. Dan keberhasilan itu berdampak buat banyak orang. Dan keberhasilan itu memberkati hidup kita. Dan kita diberkati nggak ada lagi lain jika kita bisa berdampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihkan, hayu Tuhan minta kepada kita. Sebagaimana perempuan itu begitu dia ketemu Tuhan, dia meninggalkan prioritas utamanya, yaitu tempayannya untuk menampung air dari dalam dunia ini. Tapi dia ketemu Yesus, dia meninggalkan prioritas utamanya dan dia gantikan Yesuslah prioritas utama dalam hidupnya
Dan setelah itu lihat, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang boleh datang kepada Tuhan. Dan dia dimerdekakan, dia dibebaskan. Terlebih lagi, dia menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan terima kasih juga di dalamnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah terus mempercayakan bagi hamba-Mu untuk boleh melontarkan kata-kata kebenaran firman-Mu dengan penuh keberanian dan kasih. Dan biar setiap firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap hidup hati kami. Dan kami yakin terus percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami sebagai orang percaya Tuhan, masalah boleh ada, kesukaran boleh ada. Tapi satu hal kami yakin dan percaya, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesudahan kehidupan dari orang-orang percaya. Surga sudah menanti, di mana di tempat itu tiada lagi air mata, tiada ada lagi perkabungan, tiada lagi kesedihan, bahkan tiada lagi kematian dan kebinasaan. Karena semuanya sudah ada bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Jadi kami nggak pernah takut, nggak pernah ragu lagi Tuhan. Satu kelak nanti kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Namun kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di sepanjang musim hidup kami. Pakai hidup kami untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk seluruh para pengurus dari PD Raja Wali. Tuhan memberkati. Ibu Angel, Tuhan memberkati juga Pak Ronald yang memainkan alat musik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kira-kira apa yang menjadi pergumulan Pak Ronald, bahkan semua rekan teman sahabat, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, nggak lupa kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Peter Sondah. Tuhan memberkati dengan seluruh usaha yang ada. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jauh silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan Bapak. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Dan ayo teman-teman, siapa yang mau nabung tahun depan kita ke Israel sama Pak Pendeta. Saya mau mulai apa? Terima kasih. Terima kasih Om Ronald, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Tadi Om Ronald pas menyanyikan lagu agak terharu, bukan agak, bersekuat tenaga menyanyikan melayani buat kita. Karena Om Ronald orang tuanya, mamahnya, Oma Helen sedang sakit, usianya 84 tahun. Sudah dibawa pulang ke rumah karena infus sudah tidak bisa masuk. Kita doakan supaya yang terbaik, kekuatan buat Om Ronald dan keluarga. Katanya Oma nggak pernah sakit ya Om, udah melahirkan 10 anak, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh. Kalinya seperti ini. Nanti kita doakan lagi, Pak Pendeta minta tolong doanya. Terima kasih Bapak Ibu juga untuk kehadirannya. Saya minta waktu sedikit aja untuk pengumuman. Minggu depan kita tetap di Zoom ya Bapak Ibu, tanggal 27 Januari. Jam 12 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Imelda Wiguna. Ibu Imelda Wiguna ini mantan atlet badminton zaman dulu. Ya, untuk persembahannya kami juga mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu tetap memberikan di dalam rekening yang terlampir. Karena persembahan Bapak Ibu juga membantu kami terus bisa melayani di tempat ini. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mengucap syukur untuk semua kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu untuk terus bergabung bersama-sama di PDRG ini. Doakan terus PDRG bisa terus melayani dan kita doakan supaya nanti bisa ada hybrid ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk semua kehadirannya dimanapun berada, maupun di Indonesia, di Australia, di Kalimantan, ataupun dimanapun. Tuhan memberkati kita semua. Pak Pendeta, salam untuk Ibu, Pak. Salam untuk si ganteng-ganteng. Tuhan memberkati semua. Saya serahkan kepada Om Ronald. Silakan Om Ronald. Sebelum kita mengakhiri doa penutup dan berkat, kita akan pujian segala perkara dapat tertanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saya serahkan buat Bapak Pendeta Jeki Mailoon. Ya, di sini saya lihat ada doa kesembuhan untuk Pak Heri, Paul, untuk ibunda dari Ibu Shirley, untuk Angel atau adik Olivia, ya, terus Erika, nah terus juga Ranja dan Mahes, ya, Andre, Ibu Yani. Oke, ya, kita harus mengerti satu hal yang kita harus tahu dulu supaya kita menjadi kuat, bahwa kita tahu ya bahwa kita anak-anak Tuhan itu segala sakit penyakit sudah Tuhan selesaikan dari 2000 tahun yang lalu oleh kuasa bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Pada waktu kita bertobat, roh kehidupan itu ada dalam hidup kita. Nah, berarti termasuk semua itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi jika ada sakit penyakit, ya, berarti kita harus mengerti. Yang pertama, buat kita yang beriman, jangan melihat mereka sebagai orang yang sakit. Jangan memperlakukan mereka sebagai orang yang sakit. Nah, orang yang sakit juga nggak usah minta kesembuhan. Kenapa? Orang sakit, kenapa saya bilang nggak usah minta kesembuhan? Orang sakit di dalam Tuhan adalah orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Amin. Nah, kita juga harus memperlakukan orang-orang itu sebagai orang sehat, sedang melawan sakit penyakit. Situasi yang berbeda, pemahaman yang berbeda nanti membentuk kondisi yang berbeda. Kalau kita selalu kesian, orang tua sakit, ya jadi sakit terus nanti. Tapi kita harus memperlakukan mereka sebagai orang yang sehat, sedang melawan sakit penyakit. Nah, untuk itu kita bersepakat dengan Tuhan. Bahwa sakit penyakit, kelemahan bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kita sepakat dengan Tuhan, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Kita lawan sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Memberkati ya PD Raja Wali, memberkati juga hamba Tuhan Bapak Peter Sondah, memberkati juga manajemen yang ada, memberkati semua kekasih Tuhan, bahkan berkat-berkat yang diberikan untuk PD ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat itu ada ruangan 2 keren banget. Aduh, udah kangen ya untuk ibadah onsite. Kita berdoa biar ke depan ibadah onsite ada hybrid boleh terjadi. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat-Mu ya Bapa buat setiap kekasih Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awalan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayo foto dulu, foto dulu. Foto. Foto. Oke.
Tuhan Shalom berkati. semua. Sukses Maruri. Shalom. 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 Berkati ya, salam. Shalom. Pak Berti, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom, Pak Pendeta. Mailoor kata. Nyonya Mailoor ya? Oh, Rombe, Rombe. menunggu. Oh, Rondonu. Oke. Tuhan Yesus Ya. berkati Pak Oke, Sipahutar. Tuhan Tuhan berkati berkati. Ibu Selvi. Tuhan berkati Ibu Risma, Ibu Yani. Tuhan berkati. Ya, Berkati. Shalom. Oma, dah. Dah.